Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Satura Ruwendi, NIM 41520120048 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 9 untuk mata kuliah CCNE-R dan S1, yaitu yang berjudul Modul Quiz Ethernet Switching. Baik. Kemudian untuk modul Ethernet switching ini memiliki beberapa tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan bagaimana hubungan antara sublapisan Ethernet dan frame fields, kemudian menjelaskan tentang Ethernet MAC address, lalu menjelaskan cara kerja switch dalam membuat sebuah MAC address table dan forward frame pada sebuah switch. Lalu untuk tujuan terakhir yaitu menjelaskan metode forwarding pada switch dan pengaturan port yang tersedia pada switch. Baik, kita masuk ke soal nomor 1 untuk modul quiz Ethernet switching. Untuk nomor 1 yaitu which two characteristic describe Ethernet technology, atau mana dua karakteristik yang menggambarkan teknologi Ethernet. Di sini terdapat pilihan yaitu Ethernet mendukung IEEE 802.5 standar, lalu menggunakan ring topologi ring, lalu kemudian untuk pilihan ketiga yaitu menggunakan alamat MAC yang bersifat unik untuk memastikan data yang dikirim sesuai pada destinasi yang dituju. Kemudian pilihan keempat yaitu memiliki karakteristik menggunakan rata-rata transfer data yaitu 16 MB. Lalu pilihan terakhir yaitu mendukung standarisasi IEEE 802.3. Di sini kita diperintahkan untuk memilih dua jawaban, yaitu untuk pertanyaan ini saya memilih jawaban yaitu it use unique MAC address to ensure that data is sent to the appropriate destination, dan it is supported by IEEE 802.3 standards. Alasan dari saya memilih dua jawaban tersebut dikarenakan untuk standarisasi IEEE 802.3 menerapkan metode control access yaitu CSMA-CD, di mana CSMA-CD bertindak sebagai media access control serta menggunakan MAC address sebagai alamat unik untuk memastikan pengiriman data, yang merupakan bagian dari teknologi Ethernet. Kemudian selanjutnya masuk ke nomor 2. What statement describes a characteristic of MAC addresses? Statement mana yang menggambarkan karakteristik dari MAC address? Untuk pilihan pertama yaitu they must be globally unique atau bersifat unik. Lalu they are only routable within the private network. MAC address hanya bisa di routing pada jaringan private. Kemudian they are added as part of a layer 3 PDU. Kemudian pilihan terakhir yaitu they have a 22-bit binary value. Untuk soal nomor 2 ini saya memilih jawaban pada pilihan pertama, they must be globally unique, di mana MAC address sendiri memiliki karakteristik yaitu yang bersifat unik, sehingga untuk setiap alat atau perangkat jaringan memiliki alamat yang berbeda-beda yang terdiri dari heksadesimal. Kemudian kita ke nomor 3. What is the
special value assigned to the first 24 bits of a multicast MAC addresses transporting an IPv4 packet. Untuk multicast sendiri untuk pertanyaan ini di mana nilai spesial apa atau angka spesial apa yang dimiliki oleh MAC address untuk pengiriman multicast pada 24 bit pertamanya untuk paket IPv4. Untuk multicast sendiri memiliki suatu nilai spesial atau ya sebagai identifikasi grup, yaitu dengan dengan 24 bit awal, yaitu 01-00-5E untuk multicast, sehingga dipilihlah jawaban pada pilihan 1. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. What will a host on an Ethernet network do if it receives a frame with a unicast destination MAC address that doesn't match its own MAC address? Apa yang akan dilakukan oleh host pada Ethernet, pada jaringan Ethernet jika frame dengan alamat MAC address unicast atau sudah ditentukan destinationnya dengan destination yang jelas tidak terdapat pada MAC address table? Maka apa yang akan dilakukan untuk MAC address sendiri? Pada switch terdapat MAC address table, di mana MAC address table sendiri untuk sebagai informasi switch dalam mengirimkan suatu paket, dikarenakan untuk physical address atau MAC address sendiri bersifat unik, sehingga secara tepat switch dapat mengirimkan port mana yang digunakan oleh perangkat tersebut, sehingga apabila destination MAC address tidak terdapat pada MAC address table, maka frame akan di discard atau di drop, gitu. Sehingga kita dapat memilih pilihan ketiga, it will discard the frame. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Which network device makes forwarding decisions based on the destination MAC address that is contained in the frame? Perangkat device apa yang dapat menentukan forwarding dengan informasi destination MAC address atau alamat MAC address tujuan yang terdapat pada frame? Untuk perangkat jaringan yang mengatur MAC address atau yang ada pada layer 2, yaitu yang dapat menjalankan pengiriman paket pada layer 2, yaitu switch, sehingga kita dapat memilih jawaban pada pilihan keempat, yaitu switch. Kita lanjut ke nomor 6. Which network device has the primary function to send data to a specific destination based on the information found in the MAC address table? Perangkat jaringan apa yang memiliki fungsi utama dalam mengirimkan data pada destinasi atau tujuan spesifik atau tujuan tertentu berdasarkan informasi yang terdapat di MAC address table? Untuk perangkat jaringan yang dapat menghandle MAC address table sendiri, yaitu perangkat jaringan switch, sehingga kita dapat memilih jawabannya yaitu switch pada pilihan pertama. Kita lanjut ke nomor 7. Which function or operation is performed by the LLC sublayer? Untuk LLC sublayer sendiri memiliki fungsi yaitu melakukan komunikasi antara layer 2 dan layer selanjutnya atau layer 3. Sehingga untuk pertanyaan ini kita dapat memilih jawaban pada pilihan pertama, yaitu it communicates with upper protocol layers. Kita lanjut ke nomor 8. What happens to run
frames received by a Cisco Ethernet switch. Pada Cisco Ethernet switch sendiri memiliki suatu fitur untuk melakukan penghematan bandwidth, di mana switch Cisco akan mendrop frame yang tidak dibutuhkan pada rentang 64 byte sampai 1500 byte, sehingga apabila frame tersebut lebih rendah daripada rentang tersebut atau lebih tinggi daripada rentang tersebut akan di drop, sehingga pada soal nomor 8 ini frame yang dikirimkan akan di drop oleh Cisco Ethernet switch, sehingga memiliki jawaban yaitu pilihan nomor 3, the frame is dropped. Kita lanjut ke nomor 9. What addressing information is recorded by a switch to build its MAC address table? Untuk membangun suatu MAC address table, switch harus mendapatkan harus mengirimkan paket broadcast pada awalnya. Namun apabila suatu device mengirimkan data ke switch dalam pengirimannya, pada awal pengiriman end device akan menyampaikan data tersebut ke switch, sehingga switch tersebut dapat mendapatkan tersebut memiliki informasi source port atau source MAC address, sehingga MAC address tersebut dapat dimasukkan ke MAC address table sesuai dengan port incoming dari frame yang dikirimkan, begitu. Sehingga pada soal nomor 9 ini, what addressing information is recorded by a switch to build its MAC address table, yaitu pilihan nomor 4, yaitu the source layer 2 address of incoming frames. Pada saat atau bisa dibilang MAC address table akan mendapatkan informasi atau menyimpan informasi pada saat sumber dari layer 2 atau sumber dari end device yang mengirimkan frame, source layer 2 atau alamat dari source layer 2 mengirimkan sebuah frame incoming menuju switch. Selanjutnya kita masuk ke nomor 10. What is auto MDIX? Untuk fitur auto MDIX sendiri yaitu suatu fitur di mana port secara otomatis akan mendeteksi tipe kabel yang digunakan, sehingga pada nomor 10 ini kita dapat memilih pilihan nomor 3, yaitu a feature that detects Ethernet cable type, atau sebuah fitur yang dapat mendeteksi tipe kabel Ethernet. Kita lanjut ke nomor 11. What type of address is 01-00-5E-0A-00-02? Untuk seperti yang kita temukan pada soal sebelumnya, di mana untuk awalan MAC address 01-00-5E merupakan alamat MAC address untuk pengiriman multicast, sehingga dapat disimpulkan pada alamat ini merupakan suatu address yang dapat mengirimkan frame atau data pada suatu host yang terdapat pada grup yang spesifik. Sehingga untuk soal nomor 11 kita dapat memilih pilihan nomor 3, yaitu an address that reaches a specific group of hosts. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Which statement is true about MAC addresses? Pada MAC address, MAC address sendiri memiliki karakteristik yang unik, di mana setiap device-nya atau perangkat jaringan memiliki alamat yang berbeda-beda. Kemudian salah satu karakteristik lainnya, di mana untuk 3 byte pertama MAC address
mewakili suatu alamat vendor yang dari perangkat tertentu, sehingga kita dapat melihat atau menentukan perangkat ini berasal dari vendor mana hanya dengan melihat alamat MAC-nya itu. Untuk soal nomor 12 ini, dengan karakteristik yang sebelumnya saya jelaskan, dapat memilih pilihan nomor 2, yaitu the first 3 bytes are used by the vendor assigned OUI. Dimana pilihan yang lainnya, NIC only needs a MAC address if connected to O1. Itu merupakan pilihan yang salah, karena MAC address tertanam di NIC walaupun tidak terkoneksi ke jaringan manapun. Kemudian untuk pilihan ketiga, yaitu MAC addresses are implemented by software. Untuk MAC address sendiri diimplementasikan ke NIC-nya atau suatu physical address-nya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 13. What are two sizes, minimum and expected maximum, of an Ethernet frame? Choose two. Di sini kita diperintahkan untuk memilih dua ukuran minimum serta maksimum dari sebuah Ethernet frame, di mana untuk Ethernet frame sendiri memiliki rentang batas minimum yaitu 64 bytes yang sebelumnya saya jelaskan, sedangkan untuk maksimumnya sendiri yaitu berkisar 1500. Sehingga untuk pertanyaan nomor 13 ini kita dapat memilih 64 bytes pada pilihan nomor 2 dan 1518 bytes pada pilihan nomor 3. Kemudian kita beralih ke nomor 14. Which two functions or operations are performed by the MAC supplier? Choose two. Di sini kita diperintahkan untuk menentukan mana dua fungsi dari MAC supplier. Untuk MAC supplier sendiri memiliki fungsi utama, yaitu bertanggung jawab sebagai media access control, sehingga media access control dan sebagai enkapsulasi data dari layer atasnya. Pada saat layer dari frame atau data dari layer 3 sudah dikirimkan ke layer 2, maka data tersebut dienkapsulasi. Sehingga untuk soal nomor 14 ini kita dapat memilih pilihan nomor 1, yaitu it is responsible for media access control, serta pilihan nomor 4, it adds a header and trailer to form an OC layer to PDU. Baik, untuk modul quiz Ethernet switching sudah selesai, serta presentasinya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.